Enggak, kalau memang mau RTP yang mungkin nanti dari pihak kampus itu kan perangkat pembelajarannya itu akan diminta kan, bisa di print out di sana. Identitas madrasah sudah ada kan, guru pamunya sudah ada, materi-materi yang sudah disampaikan juga ada. Mungkin dalam bentuk jilitan itu LPP, silabus, prota, prosesnya sudah ada pannya, tinggal diedit saja. Begitu. Bisa saja adik-adik ini kan tidak full melaksanakan kegiatan PPL ini untuk 6 bulan, tapi bisa saja ambil saja RPP yang 1 semester itu dijilid, kemudian silabus yang untuk 1 semester itu bisa dijilid, prota, prosem dan administrasi yang lain bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya pagi hari ini? Baik ya. Semuanya hadir? Hadir ya? Alhamdulillah. Oke, pagi hari ini kita akan tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot. Struktur teks ada yang tahu apa itu anekdot? Anekdot. Nggak tahu ya? Jadi teks anekdot itu merupakan cerita pendek ya, yang berisi sindiran, kritik terhadap orang yang memiliki pengaruh, ya, orang yang memiliki pengaruh seperti orang-orang yang sedang melawat gitu kan. Pernah dengar ini, ada yang melawat itu, dia melawat tentang kuli bangunan, dinasti kuli bangunan. Jadi walaupun diksi-diksi yang dia gunakan itu mengandung humor, tetapi dia juga ada unsur kritiknya, ada unsur sindirannya. Tahu kan? Ya. Jadi ini ya, struktur teks anekdot. Ya, dibaca, saya pengguru baca aja ya. Teks anekdot adalah sebuah cerita pendek, yang berisi sindiran, kritik atau cemoohan terhadap tokoh-tokoh penting yang siang hari ini. Sebenarnya ada 1-2 orang yang bercerita di depan, menyampaikan kritiknya ya, terhadap persoalan yang ada di negeri ini. Ayo siapa? Ria. Ayo Ria. Yang tepuk tangan itu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
presiden bohong. Oh, Ya, tapi saya. dan banyak DPR yang korupsi dikit. Ya. Sebenarnya sila-sila itu hanya berlaku pada dulunya saja. Katanya, sekarang sila itu masih berlaku, tapi tidak ada buktinya. Buktinya sekarang pada pemerintah dan juga pejabat hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan uang, wanita, dan hanya berakal-akalan. Mereka tidak pernah memikirkan rakyat kecil. Ya, begitulah. Seperti kita. Ya, betul. Rakyat kecil seperti kita. Oke, Pak. Sila hidup manusia yang adil dan beradab. Kayak begitu. Nah, ada kisah seorang nenek-nenek yang hanya mencuri 1 batang ubi saja. Dia dipenjara 3 tahun atau lebih. Sedangkan ada seorang anak dari pejabat atau DPR, dia hanya dipenjara mungkin beberapa bulan saja. Apakah itu yang dimaksud dengan keadilan? Tidak. Dan juga berkaitan dengan keadilan. Di wilayah seperti NTT dan juga Papua, mereka memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah dipandang dan justru mereka hanya dipandang sebelah mata saja. Mungkin ada kerasisan, masalah fisik, budaya, mereka tidak pernah dilihat. Seperti NTT yang memiliki komodo, itu adalah hewan khas yang membuat Indonesia memiliki cikal bakal atau ciri khasnya. Dan juga Papua yang memiliki tambang emas yang sangat besar, bahkan mendunia. Tapi apa? Mereka yang memiliki hal tersebut justru tidak mendapatkan apa-apa maupun hasilnya. Karena pemerintah yang masih tidak memikirkan rakyat-rakyat kecil. Seperti kita ya. Inilah yang kamu. Mana ya? Ya, masih sih. Pemerintah sekarang hanya memikirkan uang. Bahkan mereka rela mengorbankan apa-apa agar mereka dipilih, seperti seorang pejabat. Saat mereka belum dipilih, mereka akan memberikan janji yang sangatlah manis, seperti janjinya. Seperti janjinya mau memperbaiki jalan, mau memperbaiki rumah, mau memberikan rumah untuk orang yang miskin, dan juga memberikan bantuan, mau membangunkan gedung, mau membangunkan jalan, mau membangunkan candi. Tapi mereka tidak ada hasilnya. Mereka hanya berjanji-janji agar mereka dipilih. Setelah dipilih, apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Setelah mereka duduk lalu mendapatkan uangnya hanya untuk dia, bukan untuk rakyat kecilnya yang sudah membuat dia menjadi terpilih. Mereka hanya korupsi, dan korupsi. Itu yang mereka lakukan. Jika orang lain mengkritik tentang dia, orang lain tersebut akan diberi hukuman di penjara. Sedangkan apa yang dia lakukan justru tidak pernah dia pandang. Ya begitulah, seperti sekarang Pancasila hanyalah sebuah wacana saja, tidak akan berlaku di zaman sekarang. Pancasila tersebut sebenarnya hanya bisa dirubah saja. Ya kalau bisa pemerintah harus tidak diadakannya DPR, karena DPR tidak pernah menjalankan tugasnya seperti tugas yang baik. Hanya memikirkan uang dan tugas kamu. Nah, kalau katanya Indomaret kompor gas, ya. Ya, jadi luar biasa ya buat dia tadi bagaimana dia menceritakan keresahan dia ya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini. Salah satu ketidakadilan tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi justru kebalikannya, ya kan?
seorang nenek yang mencuri sendal itu dipenjara dipenjara 3 tahun. Tapi seorang yang korupsi gimana? Kita dipenjara, bahkan dibebaskan. Jadi itulah anehnya negeri kita ini. Baik, satu orang lagi mungkin yang ingin bercerita di depan. Ayo, Maharani silakan. Dan tepuk tangan untuk Maharani. Padahal EB dan NWJ itu sama karena berpecah belah oleh anak-anak cucunya. Yana, udah Maharani? Sering kita lihat di TikTok kalau ada santri atau santriwati dari Pancor atau Anjani memposting tentang sekolah-sekolahannya. Sering kita lihat komentar-komentar netizen, lebih baik Pancor lah, lebih baik Anjani lah, padahal sama gitu ini sama NWDI. Nah itu saja. Oke, tepuk tangan untuk Maharani. Jadi poin penting dari apa yang disampaikan oleh Maharani tadi itu adalah bagaimana orang-orang yang ingin berpuasa ini mereka itu orang-orang yang serakah, ya kan? Orang-orang yang serakah, rakus akan berpuasa. Jadi akhirnya organisasi yang seharusnya satu jadi 2 karena dia ini mau berpuasa juga, yang ini mau berpuasa juga. Jadi dibentuklah saingan-saingannya gitu ya. Dan itu adalah bentuk sindiran atau kritikan dari Maharani. Jangan sampai adik-adik ini menjadi orang-orang yang serakah. Tidak usah serakah, karena hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Terima kasih untuk Ria dan Maharani yang sudah menyampaikan keresahannya, menyampaikan kritikannya terhadap apa yang terjadi di bangsa ini. Untuk minggu depan, ini yang tugas ya. Baik, untuk PR minggu depan, ya, kalian silakan membuat sebuah cerita pendek, teks anekdot, sebuah cerita ya, yang harus mengandung unsur-unsur berupa kritikan terhadap yang sedang terjadi sekarang, yang sedang kontroversial sekarang. Kalau yang terbaru itu kan ada Sinoli itu kan, terus ada Bapak. Nah, pokoknya kalau kalian lebih teksnya lebih yang terbaru, maka akan nilainya akan lebih bagus ya. Untuk PR di depan, silakan dikerjakan dan silakan belajar lagi ya. Belajar habis ini belajar lagi. Baca lagi apa itu teks anekdot, struktur teks anekdot ya. Setelah kembali dari rumah. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada